Cak Lontong punya 40 sepeda. Iya. Ini namanya godaan, benar-benar bahan pikiran. Selamat pagi Om Baron, duduk silakan. Siap. Dipakai kopinya, minum headphone-nya. Lo kembali. Kebalik ya. Hai, kita balik lagi di SLCC Talks 2.0 bareng gua Andira Pramanta, dan di sini mana kita ngobrol soal sepeda, tapi kali ini adalah benar-benar bahan pikiran sih. Selama satu season kedua sampai detik ini akhirnya kita ngomongin soal sepeda lipat. Gara-gara kita datangkan presidennya Bogi. Yaitu panjangan dari Brompton Owners Group Indonesia. Luar biasa. Apa kabar nih Om? Alhamdulillah baik Om. Nah ini dia nih, gue yakin buat title Baron sebagai presiden Bogi gitu kan. Bener sih presiden ngomongin di situ? Sebenarnya gue lebih enak dipanggil founder ya. Founder, oke. Kalau presiden ntar gimana? Ada yang protes Iya. ntar. Karena kalau founder tidak tergantikan, kalau presiden tergantikan. Nah, betul. Sebagai founder dari Bogi, gue yakin langsung aja nanya. Ini bukan satu-satunya Brompton yang lu punya. Alhamdulillah dikasih rezeki. Iya kan? Ya udah ada berapa sekarang? Udah beternak berapa sepeda di rumah? Pingin tahu aja nih. Brompton dulu deh, yang Bromptonnya aja dulu. Brompton 9. Dulu sih sempet ada yang terlapor di rumah ya. Yang dititip? Dititip di kantor banyak ya? Enggak. Dulu sih ada total kalau gue hitung dulu ada sempet 23. Iya. Cuma lama-lama ngapain juga ya, lama ya gue jual-jual mumpung cuan lumayan. Nah ini penting nih, hari ini obrolan kita akan panjang karena ini soal sepeda lipat. Kita ngomongin soal boom sepeda di tahun 2020 di pandemi ini, dan gue sambil ngopi nggak apa-apa? Boleh silakan. Sambil ini juga pernah ada ledakan harga naik turun, goreng-gorengan. Kita akan bahas itu semua. Cuman sekarang gue pingin tahu dulu soal Baron nih. Sejak kapan sepedaan bisa dibilang dalam lagi? Gue pribadi kalau gue kan dari dulu ya. Yeah. Dari semenjak 90 aja suka goes. Yeah. Cuman mulai di 2000-an tuh seneng goesnya kan, dulu belum terkenal sepeda lipat kan. Betul. Masih orang tuh pasti lihat sepeda MTB. Beli MTB. Iya, gitu aja sih, seneng-seneng aja. Dan kebetulan gue emang seneng olahraga. Jadi kalau lihat sepeda tuh kayaknya ini unik aja gitu, kalau dipakai kemana-mana enak ya. Yeah. Nah akhirnya terus sempat booming fiksi kan. Iya, 2009-2010 ikut-ikutan, seru juga sih. Ya semakin berputarnya waktu gitu gue demen. Akhirnya kayaknya pas lihat orang sepeda lipat tuh lucu gitu. Lucu juga nih kalau gue jalan terus misalnya nyampe tempat gue lipat gitu kan. Ya akhirnya gue beli sih dulu. Itu tahun berapa tuh? Gue 2007 ya, 2007. Berarti bisa dibilang 2007 itu adalah kembalinya lu. Ini sepeda malu dari dulu, cuman dalamnya lagi itu 2007. Iya, 2007. Dan 2007 sepeda lipat itu adalah gue pertama nyoba Elemen, Bray. Elemen, oke. Elemen apa tuh? Elemen Flash, itu pun udah dicuri sama orang, gombal banget. Oke, coba dicek itu harganya mahal karena sekarang yang punya foundernya. Iya, dulu tuh akhirnya kan terus lihat Dahon kan. Malah dulu tuh belum setenarnya Brompton, dulu tuh malah Birdie ya. Birdie, ada Ticket Friday. Yes, Ticket, terus ini Strida yang segitiga tuh. Strida. Itu unik tuh karena gue lihat ini Strida lucu gitu. Sebenarnya dari situ sih gue pertama seriusnya bersepeda. Tapi dulu kan masih gue main RB juga kan. RB juga cuman gitu aja lah. Terus ala-ala. Terus fiksi kan lagi rame banget tuh. Cuman lama-lama kayaknya nggak cocok ya, gue jatuh mulu. Gak apa-apa, itu jadi pelajaran gitu. Iya karena kan ke bawah akhirnya yang free wheel aja deh gue pakai. Single speed aja. Speed aja deh, kayak gitu aja sih. Cuman lama-lama gue karena tertariknya si sepeda lipat tuh lebih apa ya, masuk ke fashionable juga kan ya. Gue demen fungsional. Betul, fungsional dan kayaknya mudah dibawa kemana-mana gitu. Nah akhirnya gue bergabung lah. Dulu ada namanya komunitas Indonesia Folding Bike.
Indonesia Folding ya, Bike. yang di IFB. IDFB kan. IDFB. Okay. Apa dulu ya 2009 itu ya zaman-zaman itu semua komunitas kasih nama, kalau nggak Indo apa Betul. dikasih ID. Betul. Iya kan? Pokoknya ID punten ada. Iya. Nah dari situ gue masuk di situ ketemu teman-teman. Nah disitulah mulai kan berkumpulnya semua brand-brand sepeda kan di situ kan. Dari apa? Nah mulailah ada si Brompton ini. Nah sebenarnya sih kalau dulu kan bicara gengsi lah beli Brompton, harus beli, masalah gengsi. Menurut gue bukan gengsi ya, hanya kebutuhan dan pilihan. Karena gue waktu itu pas lihat dari berbagai yang gue pernah coba dan beli itu sepeda lipat, akhirnya gue cinta sama Brompton ini karena apa? Ya dari lipatannya, simplicity-nya, betul itu ya. Dan lebih ramping lah, masuk bodi lipat pun masuk kemana-mana lebih praktis. Iya. Nah akhirnya gue waktu itu ya ambil Brompton. Oke. Nah dari situ ya udahlah mulai ngumpul-ngumpul, terus di IDFB itu terbentuklah grup subgroup. Biasalah. Brand by brand gitu. Brand biasa lah itu. Akhirnya Brompton Indonesia kita bikin beberapa orang. Rame tuh tapi lama-lama vakum. Ya cuman kan karena gue seneng, udah gue terus aja jalan sendiri, terus ketemu teman-teman, yuk kita bikin rame-rame jalan. Lama-lama ini seru juga nih, ya udah gue bikin deh. Bogi. Gue Bogi. Tahun? Di 2013. Nah, 2013. Nah kita balik lagi ke Bogi, cuman buat lu sendiri gitu. Dalam sama sepeda, pertama sepeda lipat kita ngomongin soal beberapa merek tadi kan ya. Yes. Sebenarnya harganya itu kan nggak jauh beda waktu itu ya. 2009 gue inget banget gue beli Dahon. Yes. Itu bisa dibilang pertama kalinya gue lagi dalam sama sepeda, karena kayak ini bisa nih dari Bintaro ke kantor bawa sepeda dilipat gitu bisa. Akhirnya gue beli, dan waktu itu beli second 4 juta tuh rasanya udah mahal banget gitu, karena gue pikir kenapa sepeda jadi mahal banget sih sekarang. Garido kayak beli segitu. Iya dulu. Gak bilang di rumah juga gitu. Akhirnya ya udah beli 4 juta, habisnya dipakai ternyata ya makin dalam. Tapi waktu itu kan pilihannya sepeda lipat kan ada tiket Friday, tuh harganya nggak jauh beda dari itu kan. Tiket 6-8 juta. Iya. Kurang lebih. Molten LXM belum ada. Race Muller apa namanya? Birdie. Birdie berapa waktu itu? Dulu di antara 9 sampai 12 tuh yang paling mahal tuh dulu, Bray. 9 sampai 12 dan udah gitu kan Birdie dulu yang keren kan karena shock depannya. Betul, itu kan fork depannya keren ya. Terus udah gitu buatan Jerman, Bray, katanya. Terus datang ini si Brompton itu dulu berapa? Lu angkat 2012 2013. Nah, Brompton itu dulu pun justru 6 speed belum masuk. Oke. Dulu tuh ada 3 speed, langsung 3 speed tuh. Itu pun di 9 sampai 12-an, Bray. 9 sampai 12-an. Dan saat itu oke. Udah oke. Dan dulu tuh sebenarnya lihat Brompton masih belum ridho juga, beli segitu apaan nih sepeda kecil banget bannya. Iya, elek banget nih. Lawannya ada Strida yang menurut waktu itu lebih unconventional lagi, lebih kayak lucu banget gitu. Betul. Dan apaan sih? Dan bentuknya kan ini modelnya klasik banget, Bray. Apaan, tapi pas gue coba enak gitu kan. Setuju kan, enak. Terus karena mungkin apa ya, gue nggak ngerti ya. Terus ini bahannya juga kan semua besi juga kan. Kupu-kupu aja suka tuh. Kupu-kupu suka bener. Iya, luar biasa. Mau dapat tamu. Iya, mau dapat tamu. Baik, ada yang mau beli, ada bayarin kali. Ya berapa lah. Iya. Terus karena itu satu mungkin ya, bener atau nggak, benerin gue kalau salah. Orang jatuh cinta sama Brompton sejarahnya di Inggris. Ya betul. Yang kedua adalah lipatnya paling simple. Betul. Terus yang ketiga, ini gue merhatiin ketika jalan-jalan ke Jepang, terus naik komuter lainnya kan. Ya. Terus lihat di situ yang boleh masuk sepeda lipat. Brompton, lipatnya gambarnya Brompton. Iya kan? Bener ya? Ada lagi gak sih alasan-alasan kenapa lu jatuh cinta sama Brompton? Iya, tadi gue bilang kan karena si praktisnya itu kan lipatannya, dan ini lebih ke apa ya? Karena kan gue tadi bilang gue seneng bergaya gitu. Iya. Jadi ini kayak cocok, apalagi kan di Londonnya itu di Inggris kan orang pakai kerja, udah pakai setelan kayak keren keren gitu. Emang kalau di sini kan nggak cocok, panas, Bray. Apa nama ride-nya kalau yang pakai jas itu segala macam? Yang Brompton World itu BWC ya, Brompton World Championship, dia kan harus pakai kayak commuting di Inggris betul. kan. Udah pakai dress code-nya tuh, British style gitu. Kalau ngomongin soal Brompton, gue tuh harus banget ngomongin soal Bromnot.
Bromnot ya. Brompton tapi mirip-mirip gitu kan. Iya. Tapi sejarah itu gimana sih? Kok boleh desain? Emang boleh ya desain Brompton itu dipakai di merek lain? Nah, gue nggak terlalu ngerti sih masalah itu. Cuman kalau yang gue tahu tuh katanya hak patennya setelah kalau 20 tahun kalau nggak diperpanjang tuh udah bisa gitu, katanya gitu. Jadi ini Brompton punya desain nih. Iya. Udah 20 tahun lewat, patennya nggak diperpanjang, akhirnya boleh dipakai sama yang lain gitu. Iya, katanya sih begitu ya, betul. Makanya muncul merek lain tapi dengan yang mirip gitu. Iya, betul. Ada apa lu bilang? Ada trifold kan, terus elemen elemen bikin pikes tuh. Pikes tuh. 360. Nah, ada lagi yang baru tuh mirip banget. Apa itu? Exolite apa sih pokoknya itu mirip banget. Oke. Mirip banget dan masih murah. Dan itu masih murah sebelum digoreng. Sebelum ini tayang itu masih murah, nggak tahu abis ini tayang ya. Waduh, cuan kasih gue ya. Nah, itu yang namanya Bromnot atau apa? Ada bilang Brompang. Brompang. Brompton anak pang. Brompang. Nah, kalau udah udah nyaman dengan Brompton, sekarang kita balik lagi ke Bogi. Bogi itu 2013. Awalnya lu sendiri dari sub apa tadi IDFB grup terus ke Brompton Indonesia. Awalnya anggotanya berapa? Gue sih dari dulu awalnya tuh cuma 50 orang. Oke. 50 orang tuh udah bisa yakin semuanya punya Brompton. Dan itu Jakarta semua. Iya, Jakarta. Terus akhirnya kan gue langsung bikin lah IG-nya, Facebook-nya lah, terus grup chatnya lah, WhatsApp tuh kan. Dulu kan sebelum itu masih BlackBerry kalau betul dulu. Oke. Ya pokoknya gitulah. Nah, udah gitu akhirnya lama-lama terus gue untuk memperkenalkan si Brompton ini kan gue sering ke daerah-daerah terus ke teman-teman, terus akhirnya teman-teman yang di daerah pun seneng, terus bikin lah, terus dan dulu pun di daerah-daerah udah ada beberapa udah pakai Brompton, Bray. Nah, terus tapi diem aja gitu. Terus kita sering dibikin di grupnya gitu. Akhirnya ya udah karena gue sering bikin acara-acara, terus akhirnya singkat cerita rame lah gitu. Nah, terus teman-teman bilang gini, Om Baron gimana kalau kita nggak si Bogi ini dibikin chapternya lah katanya. Gue bilang gue nggak terlalu suka ya. Oh, chapter tuh kayak Harley Davidson punya chapter Jakarta. Oke. Kan itu ada strukturalnya kan, terus ribet lah, ada ART-nya lah. Dan gue tuh penganut ada meeting-meetingnya lah. Dan gue penganut nggak suka yang begitu, Bray. Karena udah lupa esensi sepedaannya. Betul. Hobi ini, hobi kan harus have fun gitu, having fun-nya gimana gitu. Nah, akhirnya silakan bikin per daerah itu grup masing-masing aja. Misalnya ada Jogja ya Brompton Jogja, owner terserah. Terus mau bikin ke pengurusannya silakan. Jadi gue lebih kayak membuat wadah aja. Ya kan itu aja sih. Jadi membuat wadah dan gue bikin event-event nasional. Jadi lebih enak lah. Terdaftar gak sih? Terdaftar di mana nih? Kalau Boginya sih gue di Haki udah gue daftarin. Oke. Gak kayak misalnya itu Bike to Work kan ada strukturnya tuh. Iya. Bogi sampai sekarang nggak ada struktur. Nggak ada pakai struktur, Bray. Yang official ya. Tapi secara nggak langsung lu founder gitu ya. Yes, betul. Jadi gue sih hanya membuat nih komunitas Brompton Indonesia tuh pertama gue bikin si Bogi ini gitu, dan mengenalkan ke seluruh Indonesia. Oke, jadi bener apa nggak kalau misalnya gue bilang struktur organisasi itu menghilangkan elemen funnya sepeda? Yes, betul menurut gue ya. Betul gitu ya. Akhirnya banyak drama, Oh gitu. Drama seperti apakah yang sudah terjadi di ada apa drama yang paling heboh? Ya banyak lah. Sebenarnya nggak di komunitas sepeda aja, di semua komunitas itu kan akan ada drama ya. Ya saling ya udahlah nggak perlu diceritain ntar jadi julid ya. Intinya sebenarnya begitulah. Lo juga pasti tahu lah komunitas kan pasti ada drama. Jadi jadi gue nggak bikin si Bogi ini ada pengurusannya lah, ada apalah. Pokoknya kalau mau bikin kepengurusan ya silakan. Sok aja mangga. Itu daerah-daerah yang punya terus ada uang kas lah. Silakan gue bilang. Punya aturan masing-masing. Yang penting gue bilang begini ke teman-teman. Silakan Anda bikin klub atau komunitas, tapi jadikanlah komunitas ini taman bermain. Tuh kata kuncinya tuh. Jadikan komunitas ini taman bermain. Betul kan? Jangan terlalu serius ya. Benar. Kalau serius namanya negara. Iya. Bogi udah jalan berapa tahun? Berarti udah 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun Bogi. Kegiatan-kegiatan apa sih yang bikin sebuah cycling club ini bisa dibilang cycling club kan ya?
itu bogi itu menarik gitu, beda sama yang lain? Oke, nah yang bikin menarik di bogi sendiri ini kan kalau di komunitas tuh kan ada jambore itu. Wih, ya kan? Benar. Nah, kumpul ngumpul rame-rame setiap tahun lah. Betul. Nah, gue juga bikin jambore, tapi kan kalau jambore udah terlalu mainstream kan ya. Makanya gue dulu waktu pertama teman-teman bikin tuh, waktu itu kita bikin namanya Brompton Day Out. Nah, BDO. Nah itu ciri khasnya kita harus dress code-nya harus memakai kostum. Oke. Nah, kostum tadi itu. Iya betul, dan di situ gue bikinnya tuh waktu itu sama teman-teman bikin sehari. Jadi sehari itu bukan seharian penuh, jadi cuman pagi doang. Kita ngumpul pagi-pagi udah pakai kostum. Kita goes ya 5-10 kiloan lah. Kalau 100 kilo kan nggak mungkin, Bray. Panas udah pakai kostum. Udah gitu ini bukan road bike juga gitu. Betul. Jadi lebih mengedepankan ngumpulnya, guyupnya. Jadi ya udah kita goes tuh muterin kota Jakarta dulu, ngumpul finish di tempat kafe lah ya. Nah udah situ kita lomba dress code, terus lomba lipat. Nah itu yang bikin menariknya tuh di situ. Oke. Nah ini kalau memang terjadi di Jakarta, di kota-kota lain juga jadi. Nah ini kan yang kemarin itu bukan terakhir karena pandemi itu ya. Jadi BDO ke-7 tuh 7 ke-6 di Bali. Wah, semua ngumpul ke Bali? Iya di Bali. Dulu kan Jakarta, Bandung. Bandung baru lanjut ke Solo, Semarang, Surabaya. Setelah Surabaya Bali. Oke. Nah, makin jauh ya? Makin jauh, Bray. Kan harus adil. Tahun depan Australia nih, gitu lepas nih. Nah, rencana tuh kan ke-7 itu maunya di Jakarta lagi. Balik lagi ke Jakarta karena pas dengan ulang tahun yang ke-7 si Bogi. Oke. Cuman karena pandemi ya udah nggak jadi. Tapi sebagai gantinya ada ini ya, selebrasi khusus ya. Tapi nanti kita ngomongin soal itu. Ada satu event lagi, balap Brompton. Iya, balap Brompton. Itu kayak gimana sih? Kan gue habis ngepoin dia. Wah, salah satu bukti orang jatuh cinta banget sama sepeda adalah ketika gue browsing udah setengah jam tuh gue tarik ke bawah terus. Buset nih sepeda semua. Terus habis lihat tanggalnya 2020, setahun belakangan isinya postingannya sepeda semua. Bahkan banyakan sepeda daripada keluarga. Itu tandanya orang jatuh cinta sama sepeda gitu kan. Edik. Dan itu dari Instagram itu gue belajar ada yang namanya balap Brompton. Itu kayak gimana sih? Balap Brompton sebenarnya itu ide-ide gue yang kan waktu pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana kan. Dan gimana nih biar maksudnya tetap aktif gitu kan, komunitas tuh harus aktif gimana nih. Pas kebetulan waktu itu kan gue balik lagi ke ini dulu ceritanya. Jadi kan si Brompton ini kan ciri khasnya di Londonnya itu kan BWC itu, Bray. Itu apa tuh? Yang Brompton World Championship tuh. Oke. Jadi dia balapan per tahun, tiap tahun juga yang harus pakai kostum itu kan. Nah kan kalau di Londonnya kan dia ngelilingin kota tuh, balapan tuh. Nah kalau yang di Jepang atau di mana tuh dia pakai sirkuit. Waduh, serius ya? Iya, jadi dia ininya di sirkuit gitu. Nah, kalau bercanda seriusin. Nah, gue tuh kayaknya lucu juga nih, karena dulu gue pernah ngajuin ke si Londonnya tuh nggak cuekin gitu, maksudnya apalah Indonesia. Ya udah lama-lama gue kesel dong. Udah gue bikin sendiri deh, sepeda gue beli sendiri, nggak disponsorin kan. Akhirnya gue bikin dulu. Sempet dulu acara biasa aja. Nah akhirnya waktu pandemi ini gue bikin kayaknya lucu juga nih di sirkuit Sentul. Karena kan Sentul sekarang udah di renov tuh, aspalnya udah bagus. Dan welcome untuk sepeda. Lari bisa, sepeda juga. Dan bisa. Sekarang makin banyak yang pakai itu untuk di luar balapan. Betul. Gitu kan. Dan oke juga sih, nggak ngerusak jalan kan kalau sepeda sih. Nah akhirnya gue bikin di hari Kamis. Banyak netizen nanya, kok Kamis sih, kenapa nggak weekend? Kan lagi pandemi. Iya. Gua nggak boleh rame-rame. Betul, menghindari rame-rame, dan di hari Kamis, dan itu pun dibatasi hanya 20 peserta aja. Dan penonton ya nggak boleh banyak lah kan. Itu. Nah di situ gue bikin seri karena pas pertama bagus nih. Ya udah gue bikin seri. Dan itu pun sponsor gue todongin.
Ayo hadiah buat hadiah nih, buat dia duit pokoknya buat hadiah buat pemenang biar rame kan. Ya akhirnya gitu sampai 4 seri. Nah 4 seri ini yang dibikin 5-nya gue bikin grand final. Di Sentul juga? Di Sentul. Oke. Tuh rame bro, gila banget. Seru sih. Berapa orang total paling banyak? Jadi setiap seri kan 20 orang. 20 orang diambil 5 pemenang. 5 terus difinalin. Iya, di final. Yang juara 1 dapat apa? Kemarin tuh dapat sepeda. Dapat duit sih, dapat duit ya? dan dapat sponsor yang lainnya. Kita tahu sepeda Brompton ini sangatlah simple gitu ya, fungsional, bisa lo bawa kemana aja. Bahkan gue udah ngimpi-ngimpi kalau sampai hashtag bahan pikiran ya, kalau sampai satu waktu gue punya Brompton, gue pingin bawa sepeda ini keliling ke luar negeri gitu. Lu udah sampai mana aja dengan Brompton? Kita mulai dari lokal dulu deh. Pasti udah naik kereta, udah gampang lah ya. Udah naik kereta kalau di Indonesia sih udah daerah timur, udah Sumba, Bali ya kayak Raja Ampat ya. Udah terus Sumatera udah sih, Kalimantan udah. Oke sih. Paling seru di mana sih? Yang must visit banget kalau Indonesia bawa sepeda lipat atau bawa sepeda deh pada umumnya. Sebenarnya sih semua daerah punya ciri khas masing-masing ya. Punya enaknya gue di sini. Kalau sepedaan sih kalau buat ini Jogja juga oke tuh. Jogja oke ya. Rutenya banyak banget. Rutenya banyak menarik, banget. Menarik ya. Nah, kalau misalnya ke Indonesia Timur misalnya Sumba itu jalurnya enak. Kayak kita goes lu punya jalan sendiri. Bukannya banyak tanjakan Sumba? Pokoknya merem aja. Ikhlasin aja. Iya, karena kan kalau datar-datar aja nggak seru. Nggak seru, Bray. Terus di Raja Ampat di Pulau Waisai. Nah itu kita goes tuh, aduh kayak punya pulau sendiri. Sendiri gitu, sepi. Terus aduh bener amazing Indonesia ya. Gue goes tuh ada apa burung apa tuh? Burung Kasuari. Cendrawasih. Aduh, gue baru lihat tuh. Langsung ya, biasanya cuma di duit doang. Iya. Iya betul. Jadi dan itu ada waktu-waktunya tuh si burung cendrawasih itu ngumpul di suatu tempat itu. Kata jam berapa tuh ngumpul di situ katanya. Keren gue bilang. Itu Indonesia banyak banget sebenarnya. Sebelum gue mikir untuk luar negeri, Indonesia banyak belum yang dihabisin. Gue aja baru mentok sampai Baluran doang. Iya, Baluran keluar masuk situ. Nah, luar negeri kan kita tahu gampang banget nih bawa sepeda enggak? Mungkin sekarang agak susah ya karena ada Pak persepsi bahwa Brompton itu barang mewah jadi lebih susah bawa sepeda ke luar negeri. Tapi dia sampai mana aja? Singapura udah lah. Singapura udah, Penang udah, Malaysia udah, Jepang, paling ke Eropa udah gitu aja sih bro. Berarti pernah ke pabriknya Brompton? Pernah. Ada keseruan apa di sana? Gimana Brompton memandang Indonesia? Gila kata orang Indonesia. Oke. Daya belinya tuh wah luar biasa katanya. Siapa bilang Indonesia krisis ya? Bohong. Sampai enggak dulu waktu tuh kan waktu kita masih beli di Singapura kan. Orang si Brompton London itu bilang penjualan yang bagus kan Singapura. Bohong banget, orang Indonesia yang beli di sana tuh. Singapura udah segitu loh, gedean Jakarta di Singapura. Jadi ya terus balik lagi ke yang di pabriknya itu seru Bray. Pabriknya kayak gimana sih? Maksudnya apakah pabriknya gede banget ya? Kalau dulu sih katanya kecil di mana terus sekarang pindah karena kan udah mulai banyak berkembang. Nah kebetulan gue juga waktu itu pas gue kesana kan udah woro-woro dulu tuh sama si Will-nya, si EO-nya. Wah welcome banget. Pokoknya gue tunggu kesini katanya. Oke. Udah tuh main ke dalam, kita lihat-lihat di dalam. Seru ya. Seru. Semua orang boleh main apa enggak sih kayak gitu? Jadi itu ada waktunya untuk turnya. Emang ada waktunya. Ada waktunya dan itu pun harus jauh-jauh hari lah. Dan sampai sekarang ada nggak yang distributor resmi Brompton di Indonesia? Ada ya? Ada. Oh, tadinya waktu 2013 belum ada dong. Semuanya reseller. Iya. Ngambilnya juga di Singapura. Tadi. Karena kan udah direct kan, sekarang ngambilnya langsung ke London kan. Wah gila sih. Tapi jadi bisa dibilang dari seluruh dunia Brompton itu paling banyak di Indonesia. Gitu, bukan begitu. Yang paling laku selain di Inggrisnya sendiri ya? Iya, pemiliknya di sini. Kadang-kadang satu orang punya 9 beli. Bapak ini contoh salah. Tapi paling banyak berapa yang lu tahu gitu? Kenapa? Satu orang di Indonesia punya paling banyak berapa Brompton? Paling banyak dia minimal punya 2 pasti punya, Bray. Enggak ada yang koleksi enggak? Oh banyak yang koleksi. Paling banyak yang pernah lu lihat gitu. Lu kenal si A koleksinya sekian gitu.
Banyak bre, ada yang kolektor yang di mana di Sulawesi, Makassar. Banyak bre. Banyak nih Esin 10? Lebih. 15? Lebih. 20? 20? Lebih bre. 50? Nah jangan kan gitu. Sekarang yang baru itu siapa? Apa yang suka jadi MC ini? Republik apa tuh yang dulu? Coba dibantu. Itu Pak udah 40 punya 40 dia sepeda. Buset, berarti tadi yang di Makassar lebih dari 40. Lebih, tapi kan kalau dia dari special edition limited dia punya kolektornya. Okay. Kalau yang ini bikin museum bentar lagi kali ya. Iya, semua punya, Bray. Siapa ya? Host gue kenal banyak. Host punya Brompton gue kenal. Tapi host yang punya Brompton banyak. Iya, gue lupa namanya. Gue sering ngobrol waktu. Badannya gimana badannya? Gede. Orang gede naik sepeda kecil kayak beruang sirkus gitu ya. Iya. Tapi dia punya Cak Lontong punya 40 sepeda. Iya. Itu gue nggak nyangka dan secepat itu dia punya banyak waktu itu karena gue pernah ngobrol sama dia. Baru berapa gitu sepedanya juga 6 apa 9 waktu itu ngomong. Padahal gak ada tampilannya ya. Gak ada tampilan. Lu ngelihat dia di TV, lu ngelihat dia di billboard gitu. Cak Lontong kayak nggak ada tampang Brompton ini nggak ada acan-acan di sepeda gitu. Ini ternyata dia punya koleksi 40 biji sekarang. Cak Lontong punya koleksi Brompton 40 biji. Tuh, Cak Lontong tuh. Ada niatan udah dijual nggak sih? Enggak kayak dia. Dia seneng aja beli. Oke, kebayang gak sih tuh? Misalnya kalau gue aja termasuk yang ngedepin barang ketika anak gue mau sekolah, gue jual masih bisa tuh. Kayak kemarin baru ngelepas barang kesayangan aja karena anak mau sekolah gitu. Yeah. Kayak dia ntar mendingan jual mobil dulu daripada jual sepedanya. Lu mendingan jual sepeda atau jual kendaraan yang lain dulu? Lebih sayang sama sepeda pasti. Iya ya sepeda. Ada berapa sepeda selain Brompton di rumah? Gua ada. Gue lihat ada Moods kan. Iya. Moods itu jatuhnya all road apa? Iya road bike ya. Road bike. Terus ada apa lagi? Gue ada Surly juga. Ada Surly, terus ada Tyrell. Oke. Pias belum ada ya? Pias dulu sempat mau beli tuh, cuman susah banget. Aduh, barang langka juga nih. Bisa digoreng juga tuh harganya. jangan gue goreng. Ini makanya kesempatan goreng di sini gitu. Ngomongin soal si komunitas ini kan udah banyak saling kenal dan koleksinya ketakar nggak sih? Maksudnya kayak dinomorin nggak sih anggota Bogi tuh? Enggak daftar enggak ada kayak iuran per tahun enggak ada ya. Gue ribet ya karena gue lebih ke udahlah ini goes gitu. Yang penting funnya jangan lupa itu ya. Iya, menghindari drama itu aja sih gue. Jadi kan kadang-kadang kalau komunitas maksudnya ada kepengurusan terus misal ada uang kas itu kan sensitif banget. Bener, duit lagi. Jadi gue nggak mau yang gitulah. Jadi gue lebih datang goes bareng-bareng senang-senang udah pulang happy lagi dengan keluarga gitu aja sih. Oh, masalah duit emang gawat. Orang PDKT masalah split bill aja bisa rame di sosial media. Nah, dari BDO 7 tuh ada special merchandise gue lihat. Ada kolaborasi. Kolaborasinya gue dengan Helm Thousand. Iya, Helm Thousand itu bisa dibilang kayak kostum wajib Brompton. Gue kalau ngomong Brompton Bromptoners apa sih pemilik Brompton owner gitu ya. Thousand itu kan nggak terlalu technical kayak helm, cuman keren tampilannya, apalagi buat di foto. Itu gimana ceritanya bisa kerja sama Thousand? Itu juga gue dibantu dengan Om Chandra ya dari Spin Warrior, karena kan dia distributornya si Thousand itu. Gue bilang, Om gimana lo kalau kita kolaborasi? Oh boleh tuh katanya. Terus tanya dulu ke Thousandnya mau. Nah dan gue bilang ini cocok nih pas lagi anniversary-nya nih si Bogi nih ke-7 dan punya ada sejarahnya. Kenapa? Pas waktu 7 tahun itu pas lagi pandemi gitu kan. Itu jadi marka ya. Jadi karena kita nggak bisa kumpul-kumpul. Nah karena tidak bisa kumpul-kumpul kita bikin sesuatu merchandise yang diingat. Iya. Waktu pandemi itu kita nggak bisa ngumpul tapi kita bisa ngingat helmnya gitu. Itu. Jadi ada cerita sendiri ya. Ada ceritanya. Dan itu banyak bikin produksi semua hampir. Gue bikin kemarin tuh bikin 400 pieces. Khusus buat Indonesia berarti. Iya. Ada orang luar nggak mau dong? Banyak. Dari luar. Bahkan dari luar pun pengen ikutan Bogi. Iya ada. Luar biasa cycling club yang satu ini.
Nah, selain sama Towson ada lagi nggak kerjasama dengan brand-brand khususnya untuk bogi ya? Untuk ini sih helm. Nanti rencana kita mau pengennya sih sama fans ya. Idaman gitu. Oke. Ya kan kemarin kan apa tuh artis Japan tuh waktu itu kolaborasi si fans. Skateboard, kalau skateboard ya kalau skateboard nggak salah ya kan. masalah. Kan Lu udah ada approach, gue kemarin harus belum sih, cuman baru rencana kayak belum dapat katanya di Singapura kan kalau ya mudah-mudahan lah. Salah satu alasannya tim SLCC datengin lu sebagai narsum hari ini adalah kita kan Signature Life Cycling Club. Kita pingin belajar dari CC yang udah jauh lebih besar seperti Bogi. Menurut lu apa sih yang harus dimiliki sebuah cycling club supaya nggak jadi terus bubar? Kita kan banyak kan. Betul. Tuh. Apalagi pandemi gini, dikit-dikit punya grup dalam grup yang punya cycling club segala macam, abis itu bikin merger sedikit bubar gitu. Apa sih yang paling penting dimiliki sebuah cycling club? Yang paling penting sebenarnya yaitu kan tadi gue udah bilang tuh kalau gue di Bogi ini selalu mengkampanyekan more biking, more picnic, less bullshit, less drama. Tuh, oke. Jadi sebenarnya kan gue hindarin yang kayak begitu. Selalu lu datang ke komunitas goes, ya kita goes. Iya. Kita piknik, kita selalu bikin acara dan dijauhkan. Nah, terus di sepeda ini kan ada panggilan om dan tante kan istilahnya kan. Bener. Jadi itu tidak memilah-milah gitu apakah si pejabat atau itu si jenderal atau apa. Kalau di sepeda itu kita sama. Semuanya soal sepeda. Betul, soal sepeda kita goes bareng-bareng, tidak ada si A, si B. Paling hanya sebagai dia lebih tua, kita menghormati sebagai dia tertua gitu aja. Karena gue bukan nggak setuju, nggak suka ya. Karena gue paling nggak suka gitu di dalam komunitas itu ada pilah-pilah. Oh ini tamu VIP grup ini. Gue malas banget, Bray. Malas banget. Lu mau goesnya kapan gitu? Kalau ini udah yang duluan goes VIP dulu. Iya. Lu udah undang ini belum? Kalau belum itu belum datang kita belum bisa berangkat nih. Iya, udah ada gitu. Kayak gitu ya. Nggak pernah on time gitu misalnya kita kan paling malas gitu. Banyak janjiannya tapi nggak pernah berangkat. Pernah nunggu gitu. Kita on time ya, kita udah siap. Nunggu si Pak inilah. Iya. Ada kejadian kayak gitu tapi sering lah, Bray. Jadi di tengah ada. Betul, makanya gue lebih untuk mempertahankan karena gini, untuk membuat suatu komunitas atau klub itu lu hari ini bisa. Ya. Cuma tidak susah mempertahankannya. Itu dia. Ya kan? Yang berikutnya apa nih? Ya itu tadi gue bilang, jadi lebih ke lu komunitas itu ya emang harus goes. Kalau emang komunitasnya goes ya. Kalau motor ya motor. Jadi jangan masalah-masalah di luar terus dimasukin ke dalam komunitas. Waduh. Itu ribet banget, akan hancur lah itu. Apalagi masalah pasangan. Waduh, bahaya. Dan kalau tikum harus tikum. Oh harus dong, harus ada. Nah kebetulan gue lagi masa pandemi sih, gue bikin tempat untuk ngumpul-ngumpul. Kan waktu itu teman-teman yang di daerah sering bilang, Om Baron kalau kita ke Jakarta sekretariatnya Bogi di mana? Waduh, sekretariat. Gue bilang Bogi kepengurusan nggak ada sekretariat. Gue bilang paling kalau misalnya mau ngumpul ya misal di FX Sudirman. Terus kalau di situ kita umumin misalnya ada grup misalnya Brompton Cinere atau Brompton Halim Loop mau bikin acara goes hari Sabtu, nah kita umumin nanti di situ. Lama-lama lucu juga sih, akhirnya ada tempat sih gue sendiri ya gue bikin tuh namanya Rumah Bogi. Rumah Bogi. Jadi mungkin teman-teman untuk ngumpul di situ atau ada yang di tempat dari daerah-daerah pengen main ya datang ke situ. Nah terus gue juga di situ bikinlah bengkelnya juga supaya untuk servis sepeda Brompton bisa di Rumah Bogi. Jualan juga nggak? Harus ada merchandise Bogi harus kan. Jadi Rumah Bogi bisa disingkat jadi rugi. Rubo aja. Oke, ada tikum, more riding, less drama. Ya. Dan semua ini lu kelola dalam keseharian lo dan lu masih punya waktu buat keluarga dan ada hobi-hobi lain? Karena gue seneng olahraga. Gue main sepatu roda juga. Lu sepatu roda juga? Sepatu rodanya yang inline skate gitu? Enggak, yang inline gue main. Cuma karena kan gue zaman old school lah. Jadi 4 roda tuh yang zaman quad skate. Di situ lu juga jadi El Presidente? Kagak, gue jadi anggota. Anggota. Enggak, jadi awalnya itu temen gue zaman sepatu roda tahun 90-an itu
datang ke Jakarta, telepon gue, Bray lu di mana? Gue lagi enggak gitu. Bray lu di Mokan. Di Sokur tadi. Nah terus gue lagi mau ngajar anak-anak ini sepatu roda. Wih seru juga nih. Ya udah gue dateng. Itu di mana? Di GBK. Di GBK. Oke. Ternyata grupnya cewek semua, cewek semua. Dulu tuh ya udah. Yakin lah. Nah, akhirnya mulai rame lagi nih sepatu roda. Terus gue tanya, di mana nih belinya? Gue mau beli lagi. Ya udah di situ. Akhirnya gue sering ngumpul sama anak-anak Red Supersonic. Terus mereka juga kan masih newbie semua ya. Akhirnya gue ngajarin juga sih. Cuman gue bilang gue ngajarin dance ya, karena zaman dulu ya emang gue suka roller skate disco gitu. Disco gitu. Anak lipstick sama anak Happy Day. Happy Day. Iya. Lagunya apa waktu itu? Silent Morning. Silent Morning, luar biasa. Nah, itu udah ada sepeda, udah ada sepatu roda, ada lagi nggak? Lari gue dulu musiman aja. Musiman. Gue seneng karena tapi lama-lama kok kayaknya high impact ya. Oke. Kebuat lutut. Cuman dulu sempet sih ikut-ikutan event cuma 10 kilo doang lah. Iya. Tapi kalau di kategorin gitu, passion lu bisa dibilang banyak gitu kan. Karena lu anak zaman gitu kan. Tapi setiap zaman dicicipin tuh, lari dicicipin, sepeda seli dicicipin, gravel pun dicicipin, gue yakin. Terus udah gitu ada sepatu roda, sekarang istilahnya relapse ya kan. Sepatu roda lagi. Tapi kalau di kategorin dari yang paling yaudah biasa aja sampai kayak ini nggak bisa gue tinggalin tuh. Sepedahan kayaknya. Sepeda yang paling atas. Paling bawah? Keluarga. Ya, jangan dong. Ntar gue diprotes anak gue. Sebenarnya ya gitu, nyambung lah, karena kan anak gue sama istri gue juga suka sepedahan. Jadi lebih aman lah. Lebih aman ya. Lebih aman. Oke, siap kalau begitu. Ini nih kalau diterusin obrolannya bisa merepet ke hobi yang lebih banyak lagi nih sebenarnya nih. Belum nggak ngomongin Tamiya. Weh, Tamiya bener, suka gue. Belum lagi ngomongin sepatu, gue lihat juga sepatu. Cuman kayaknya udah dulu di sini. Thank you udah main ke SLCC. Thank you juga pencerahan, asik pencerahan. Gimana cara nurture sebuah cycling club supaya tetap seru gitu ya. Biar seru dan biar awet. Dan sebagai sebagai oleh-oleh buat bawa pulang biar nggak dimarahin di rumah gitu. Ini ada oleh-oleh dari SLCC, merchandise-nya dibuka dong. Thank you. Apa nih? Gue pegangin. Cakep nih. Nah, ini yang nonton kalau mau jangan lupa subscribe YouTube-nya Signature Life di YouTube pastinya. Dan kalau mau dapetin merchandise keren kayak gini, masih banyak lagi merchandise di sini. Tinggal follow Instagramnya signaturelife.id, lihat cara-caranya di situ. Keren ya. Tadi gue keren. Akhirnya gue dapet. Kalau gue kasih punya gue kegedean juga gitu. Jadi pakai daster. Nah, sekarang saatnya gua nodong. Ya. Buat yang nonton episode ini pasti ada sesuatu. Ada giveaway nih. Jadi spesial tadi yang gua omongin tadi kan. Apa tuh? Brompton ini. Jangan dong, Armstrong gua. Gitu ya. Kan banyak pasti di rumah. Oke, siap. Cuman nanti tadi kan udah cerita tuh. Yang kolaborasi dengan Thousand Helm. Oke. Jadi giveaway-nya helm. Wah, ini dia nih. Ini penting sekali. Gua aja deg-degan. Ini buat gua pastinya ya. Boleh gue cek ya. Ini adalah hasil kolaborasi dalam merayakan Bogi ke-7 ya kan, yang tahun lalu mestinya ya. Dan tidak ada acara offline. Betul. Digantikan dengan sebuah merchandise kolaborasi antara Bogi dan Thousand. Luar biasa. Ini tidak dijual di luar karena ini khusus Bogi. Dan gue yakin banyak yang pengen juga di luar ya, pasti milik. Banyak, jadi bisa order sih, langsung ke Bogi, rumah Bogi, atau langsung ke Spin Warrior juga ada. Masih ada. Tapi yang ini buat yang nonton. Caranya lihat di Instagramnya signaturelife.id. Tuh, keren kan? Oke. Ini ada namanya Andira nih, kan? Mengingatkan 7 tahun Bogi di masa pandemi nggak bisa ngumpul-ngumpul, tapi diingatkan dengan si helm ini. Sok lah kalau begitu, thank you. Nanti kita kapan-kapan ikut riding sama SLCC. Ayo. Until then, keep pedaling and see the unexpected. Bye. Cocok nih, pas nih stasiun.